sih Bang, hari ini Bang, kedatangan kita ke Propam Polda Sumut Bang. Ya baik, kedatangan kami pada hari ini menindaklanjuti pengaduan kami di Propam Polda Sumatera Utara terhadap oknum penyidik dan penyidik pembantu unit ekonomi Polres Pelabuhan Belawan atas penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap klien kami Ibu Rika Sumarni yang saat ini kami laporkan diduga atas penyalahgunaan kewenangan. Bahkan dengan tegas kami sampaikan terjadi pelanggaran hukum. Klien kami dilaporkan oleh seseorang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Namun klien kami tidak pernah dilakukan pemanggilan, undangan, wawancara, klarifikasi atau apapun itu. Kemudian klien kami dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh penyidik di Polres Pelabuhan Belawan. Dan tidak diberikan kesempatan pada waktu itu untuk didampingi oleh penasihat hukum. Namun langsung dilakukan BAP dan dilakukan penangkapan penahanan tanpa memberikan surat perintah penangkapan dan ataupun penahanan. Salah satu poin yang kami adukan di Bid Propam Polda Sumatera Utara terkait waktu penangkapan dan penahanan serta dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP. Jadi klien kami itu ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022. Ya. Dan tidak didampingi oleh pengacara. Pada waktu itu ditangkap di Jakarta, Kebun Jeruk. Besok paginya 28 langsung dibawa ke Medan dan dilanjutkan penahanan di sel Polres Pelabuhan Belawan. Di BAP yang kami mintakan kemudian, di sana dituliskan BAP dilakukan tanggal 25 Oktober 2022. Yang kami keberatankan, BAP tersebut adalah BAP yang direkayasa. Satu, tanggal pemberian keterangan itu bukan tanggal 25 Oktober, tetapi tanggal 27 Oktober dan 28. Dan kemudian kami keberatan di sana ada tanda tangan penasihat hukum. Namun yang paling penting di dalam BAP tersebut yang direkayasa, ya kami duga direkayasa oleh penyidik atau penyidik pembantu, di sana ada beberapa hal yang keliru tentang peristiwa yang disangkakan kepada klien kami dalam keterangan tersebut. Dan di dalam BAP tersebut, klien kami tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan atau membantah apa yang disangkakan, termasuk barang bukti. Karena yang sebenarnya pelaku penipuan dan penggelapan adalah MEKO, ya DPO nanti kami akan serahkan. Sudah DPO di Polres Malilis, Sulawesi Selatan. Pelaku sebenarnya penipuan dan penggelapan Geta Damar. Jadi di BAP tersebut tidak diberikan kesempatan, itulah kerugian klien kami. Tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan. Dan oleh karena ini memang direkayasa, setelah dipersiapkan, klien kami tidak dikasih kesempatan untuk membaca namun disuruh menandatangani. Dan dasar dari BAP ini kemudian jadi dasar penelitian berkas dan menentukan perkara telah P21 oleh jaksa penuntut umum. Jadi di sana kerugian kami, rekayasa BAP ini adalah pemalsuan dokumen, dan ini yang menjadi salah satu poin pengaduan kami di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Setelah kami meminta dokumen lengkap dari Polres Pelabuhan Belawan, ya pada Oktober 2023, itu klien kami dipanggil 2 kali untuk diserahkan ke kejaksaan untuk pelimpahan. Di sana kami melihat ternyata surat penetapan tersangka itu baru diterbitkan tanggal 6 Oktober 2023. Sedangkan klien kami telah ditahan sejak 27 Oktober 2022. Selang 1 tahun kemudian, kami baru mendapati bahwa klien kami telah ada surat penetapan tersangka di surat tersebut. Setahun sebelumnya, klien kami telah ditahan kurang lebih hampir 1 bulan. Tahun berikutnya, hampir 1 tahun kurang lebih baru ada penetapan tersangka. Laporan kami di Propam sudah hampir 2 tahun. Kami melaporkan pada waktu itu tanggal 1 September 2023. Namun hingga hari ini, Agustus 2025, laporan ini masih dalam tahap pemeriksaan terhadap terlapor. Jadi penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan penyelidikan terhadap perkara ini, kami menduga mereka telah melanggar hak asasi manusia. Mereka merampas kemerdekaan Ibu Rika Sumarni. Kenapa? Tidak ada bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan alat bukti yang cukup untuk dilakukan penangkapan dan penahanan.
Terbukti 1 tahun berikutnya baru ada keluar surat penetapan tersangka. Jadi oleh karena tidak sanggup di penjara atau di sel ditahan, klien kami berusaha mencari uang dan mengembalikan kerugian. Meskipun uang tersebut sepeser pun tidak pernah diterima oleh klien kami, melainkan uang ini dibayarkan oleh pelapor DR kepada penjual Geta Damar. Jadi klien kami sama sekali tidak pernah menerima uang apapun. Jadi dengan demikian itulah kami menduga pelapor dan penyidik telah bekerja sama. Kami menduga mereka melakukan penangkapan, penahanan agar kerugian tersebut dibayarkan kepada pelapor. Jadi untuk itu kami sangat berharap Bitkum Polda Sumatera Utara termasuk juga Bapak Kapolda, kemarin kami sudah menyurati, kami mohon perkara ini untuk diberikan atensi dan bersikap objektif dan profesional. Jangan sampai penderitaan masyarakat Indonesia, khususnya klien kami, terulang kembali kepada orang lain. Orang yang tidak bersalah namun kemudian karena kami duga ada kepentingan penyidik tadi dengan pelapor, mereka bahkan sanggup menyalahgunakan wewenang, melanggar ketentuan peraturan, mereka menangkap, menahan orang yang tidak bersalah. Untuk itu mohon dilakukan tindakan tegas apabila nanti dalam proses persidangan oleh Bitpropam Polda Sumatera Utara. Demikian, terima kasih. Nama saya Rika Sumarni, domisili di Jakarta. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa kecewa saya yang teramat sangat atas ketidakadilan yang saya alami. Melanggar hak asasi manusia secara hukum dan prosedur. Saya tujukan kepada Bapak Kapolda Sumut atas pelanggaran yang dilakukan oleh Polres Belawan. Saya mencari keadilan pertama, Pak. Karena saya ditangkap tidak berdasarkan barang bukti. Nah, tanpa surat panggilan. Nah, tanpa surat panggilan penangkapan. Saya memohon kepada seluruh aparat kasus ini tolong dibantu. Ini termasuk saya dijolimin, Pak. Dan saya sangat dirugikan. Nah, keluarga saya sangat malu sekali terhadap kasus ini. Saya ditahan 28 hari. Dan 1 minggu saya tidak dikasih air. Saya akan mencari keadilan sampai kapanpun.